Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan saat beberapa negara termasuk Indonesia mewaspadai varian ganda COVID-19 dari India, di Indonesia juga ada varian lokal COVID-19 dengan nama B14662 dan B1470. Ya, pandemi COVID-19 yang melanda dunia belum menampakkan tanda-tanda usai pemirsa. Salah satunya dimungkinkan terjadi karena virus corona yang terus bermutasi memunculkan varian-varian baru. Seperti di tanah air, virus corona juga memunculkan varian B14662 dan B1470 yang ternyata telah menyebar ke sejumlah negara meski relatif sedikit kasusnya. Tidak seperti varian ganda yang muncul di India yang menginfeksi tanpa gejala dan banyak yang berujung fatal, varian COVID-19 lokal tidak memiliki gejala spesifik atau berbeda dibanding dengan varian COVID-19 lainnya. Ya, kemudian memunculkan pertanyaan pemirsa, sebetulnya ada berapa varian virus corona di tanah air, apa bahayanya, dan bagaimana kemudian antisipasinya? Langsung saja melalui Zoom kita sudah tersambung dengan Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Langsung saja kita sapa pagi hari ini. Selamat pagi, Profesor Amin. Apa kabar, Prof? Selamat pagi, Mas Jason dan Mbak Sarah. Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya. Sehat terus, Alhamdulillah Profesor. Prof, kita mau tanya, seperti dikatakan Jason tadi, sebenarnya ada berapa varian lokal di Indonesia, Profesor? Tentunya mutasi yang terjadi di Indonesia juga cukup banyak. Ya, tetapi sebagian besar itu kan tidak terkelompok dalam satu varian tertentu. Sejauh ini sebetulnya ada 4 varian sih sebetulnya yang dominan ada di Indonesia ya. Tadi sudah disebutkan yang B1470, kemudian ada B14662, ada lagi sebenarnya B1459 dan B11398. Bedanya apa, Prof, untuk masing-masing varian ini, Prof? Nah, memang ditemukannya juga di tempat-tempat berbeda. Yang B1470 itu sampai dengan minggu lalu ya data saya ini. Itu ada 373 virus yang mengandung yang masuk dalam varian itu. Dari total kami sudah, artinya di Indonesia itu sudah mensubmit, sudah melakukan whole genome sequence itu sebanyak 1.700-an. Ya, jadi 373 itu masuk dalam B1470, kemudian sekitar 121 itu masuk di B1459, kemudian ada B11398 itu ada 159, dan yang paling banyak sebetulnya yang B14662 ini, itu jumlahnya sekitar 466 ya. Nah, karakteristiknya kebetulan ya kita beruntung bahwa varian-varian yang muncul di Indonesia itu tidak memiliki sifat yang mengkhawatirkan ya, walaupun tentu ada beberapa perubahan ya, dari virus itu, tapi tidak sampai menyebabkan varian tadi menjadi varian of concern atau varian of interest. Ya. Prof Amin, kalau kita bandingkan dengan varian of concern yang sudah dinyatakan oleh Balitbang Kemenkes, ini kan ada 3. Ada B117 dari Inggris, kemudian B1617 dari India, dan bahkan B1351 dari Afrika Selatan yang disebut-sebut ini bisa menurunkan efikasi vaksin. Nah, kalau 14662 dan 1470 ini apakah hampir-hampir mirip juga, penularannya sama, sampai 75% seperti B117 dan bisa menurunkan efikasi vaksin juga, Prof? Sejauh ini sifat-sifat itu belum teridentifikasi di varian-varian di Indonesia. Ya. Kita sebetulnya sudah mendapatkan varian-varian itu sejak tahun lalu sebetulnya, jadi bukan baru-baru belakang ini. Jadi jumlah yang tadi yang berapa ratus itu kalau kita kumpulkan dari ya sekitar
pertengahan tahun yang lalu ya. Misalnya yang B1470 itu pertama kali ditemukannya di Surabaya itu sekitar bulan April tahun lalu, ya. Jadi sudah setahunan. Ya. Yang lain juga demikian, yang B14662 itu sekitar bulan November ya tahun lalu itu ditemukannya. Oke, Prof. Amin, kalau Jadi, begitu apa sebenarnya yang menyebabkan munculnya mutasi dan juga varian-varian COVID-19 lokal terutama, Prof. Amin? Jadi dimanapun, di negara manapun, di wilayah manapun, virus itu selalu bermutasi. Ya. Jadi ketika si virus itu bereplikasi atau memperbanyak diri, maka disitulah terjadi mutasi. Nah, mutasi itu sebetulnya terjadi secara acak, ya, secara random, dan tidak selalu menguntungkan si virusnya. Bahkan sekitar 40%-an itu dari mutasi yang terjadi, itu malah menyebabkan virusnya mati. Sekitar 30% lainnya menyebabkan virusnya tambah lemah. Ada 20% lagi menyebabkan virusnya tidak berubah apa-apa gitu ya, walaupun ada mutasi tapi tidak menyebabkan virusnya berubah sifat dan sebagainya. Hanya sekitar 4 atau 5% dari mutasi itu menyebabkan virusnya menjadi lebih fit, lebih bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan. Nah, lingkungannya apa saja? Lingkungan itu dalam tubuh manusia tentunya ya. Jadi bisa ada di situ ada obat antivirus, misalnya ada sistem kekebalan tubuh, ya, ada antibodi, ada kekebalan seluler, ada juga antibodi pasca vaksinasi misalnya. Ya, itu semua adalah lingkungan yang menyebabkan si virus itu tertekan tentunya ya. Nah, disitulah terjadi seleksi. Nah, tadi saya sebutkan cuma 45% yang menyebabkan virusnya tambah fit. Tapi kita harus ingat berarti yang 45% itu adalah virus-virus pilihan ya, yang bisa lolos dari tekanan lingkungan tadi. Ya, Prof. Amin, terkait dengan kabarnya sebaran dari varian lokal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan sudah ada di 15 negara. Selain karena adanya interaksi atau kemudian perjalanan luar negeri yang memungkinkan terjadinya penyebaran ini, adakah faktor-faktor lain, Prof. Amin, yang kemudian menyebabkan varian lokal di Indonesia ini menyebar di 15 negara tersebut? Ya, kita juga tahu bahwa virus itu tidak berterbangan sendiri. Jadi virus itu bisa pindah dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negara ke negara lain, atau dari satu benua ke benua lain. Itu hanya kalau dibawa oleh host, ya, dalam ini oleh manusia. Ya, jadi faktor yang menentukan apakah virus itu berpindah dari Indonesia ke tempat lain atau sebaliknya dari negara lain masuk ke Indonesia adalah pergerakan manusia. Ya, jadi kalau tidak ada pergerakan manusia, makanya virusnya tidak akan juga jalan-jalan. Jadi kalau kita cermati di GIS-8 misalnya, itu bisa diperlihatkan tuh pergerakan virus misalnya dari Jakarta ke Papua atau Jakarta ke Sulawesi Utara atau Sumatera Utara dan sebagainya ya, dan sebaliknya. Sampai ke luar negeri, dari luar negeri masuk juga begitu, kita bisa cermati. Itu berdasarkan pola mutasi yang terjadi. Jadi sebenarnya di sisi lain, pola mutasi itu bermanfaat buat kita, karena dengan demikian kita bisa mengetahui virus ini yang ditemukan di orang A, misalnya katakanlah di Tangerang misalnya, itu asalnya dari mana. Nah, itu berdasarkan semacam sidik jari dari virus itu ya. Jadi dengan mempelajari genomnya kita bisa tahu nih, oh virus ini sebetulnya berkerabat dengan virus yang lain yang ada di Cina kah, atau yang di Eropa. Jadi kita bisa betul-betul bisa mempelajari itu. Nah, pendekatan itu yang dipakai untuk melakukan tracing dan tracking. Oke, Profesor Amin, dengan adanya mutasi-mutasi lokal, varian-varian baru yang terus bermunculan, dan juga penyebarannya yang terjadi bahkan lintas negara, sebenarnya dampaknya apa, Profesor, dengan terus munculnya varian-varian baru COVID-19 ini dan juga penyebarannya itu sendiri? Ya. Dampaknya tentu sebagian kecil dari virus itu bisa berubah sifat menjadi lebih fit,
Ya, tadi sudah saya uraikan ada sekitar 4-5% yang menjadi lebih fit. Tapi juga kita punya harapan bahwa mutasi virus itu bisa menyebabkan virusnya tambah lemah. Ya. Tadi kan saya sudah sebutkan ada sekitar 40%-an itu justru mutasi itu menyebabkan si virusnya menjadi kurang fit di tubuh manusia. Nah, kalau kita bisa tanda petik memenangkan perang ini ya, artinya tidak memberi kesempatan si virus untuk beradaptasi kemudian menjadi lebih fit, maka akan semakin lama akan terjadi evolusi ya, perubahan lambat yang disebabkan antara karena mutasi tadi. Lama-lama virus itu malah menjadi kurang ganas ya, tidak menular atau kurang menular dan sebagainya. Nah, itu akan terjadi penurunan. Sekali lagi, itu kalau kita tidak memberi kesempatan si virus untuk bereplikasi dan bermutasi. Oke, Prof. Amin, adakah titik di mana virus-virus ini berhenti bermutasi? Apakah dengan kemudian dipercepatnya proses vaksinasi dan semakin banyak orang yang divaksin, kemudian mutasi itu akan terhenti? Mungkinkah begitu, Prof. Amin? Ya, harapan kita demikian. Mutasi itu akan berhenti kalau virus itu tidak bereplikasi. Artinya ketika mungkin dia masih bisa masuk ke dalam sel tubuh manusia, tapi ketika dia akan melepaskan materi genetiknya ke dalam tubuh manusia, itu sudah diblok misalnya dengan antibodi misalnya karena vaksinasi. Ya, atau kita memberikan lingkungan yang tidak mendukung ya, misalnya sistem kekebalan kita diperbaiki atau ada obat-obat tertentu yang menghambat replikasi virus. Nah, itu yang akan memperkecil kemungkinan si virus itu untuk memperbanyak diri. Nah, disitulah kita bisa memotong atau memutuskan rantai replikasi dari virus, rantai mutasi dari virus tadi. Oke, artinya ketika sudah semakin banyak masyarakat yang mendapatkan vaksin, diharapkan virus ini semakin terdesak dan tidak kemudian bermutasi lagi. Terima kasih Prof. Amin Subandrio, Kepala LBM Eijkman telah bergabung bersama kami atas informasinya di Selamat Pagi Indonesia.